Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Di tahun 1924 mereka lakukan kerusuhan besar-besaran, saudara, lebih besar dari tahun 1917. Mereka bakar terminal, mereka bakar stasiun, mereka lakukan sabotase kepada kantor-kantor pemerintah, mereka bakar perkebunan, mereka bakar hutan, mereka bikin kekacauan di mana-mana. Buru-buru mogok kerja, saudara, dibikin kekacauan. Pemerintah Hindia Belanda marah besar, diturunkan tentara sebanyak-banyaknya untuk mengatasi para buruh dan tani, dan akhirnya kerusuhan itu bisa diatasi oleh Belanda. Bagaimana pimpinan PKI, saudara? Musso dan Alimin dibuang ke Moskow, bukan dipenjara, saudara, dibuang ke Moskow atas pemerintahan Uni Soviet. Di Moskow dia punya rumah, di Moskow punya mobil, di Moskow dia dapat gaji, saudara. Agen KGB, agen rahasia Uni Soviet. Lalu bagaimana dengan rakyat, petani dan buruh, saudara, yang diprovokasi, yang dihasut untuk melakukan kerusuhan? Mereka diberondong oleh Belanda, dibantai oleh Belanda, dibunuh oleh Belanda. Berapa ribu yang mati dan 13.000 orang ditangkap, dibuang ke Irian, Papua sana, saudara, dipaksa kerja keras, rodi. Nggak sampai di situ, petani-petani ditangkapi, ditembak satu persatu, mayatnya digantung di jalan-jalan, saudara. Insya Allah. Jadi di sini juga anak-anak PKI jangan coba-coba mengatakan kami pejuang, kami revolusioner. Dulu orang-orang tua kami melawan Belanda. Dulu PKI melawan Belanda bukan untuk memerdekakan Indonesia. Dulu PKI melawan Belanda, saudara, mereka hanya menjadi alat Uni Soviet untuk menggulingkan pemerintahan kapitalis di Eropa untuk diganti dengan pemerintahan komunis. Buruh dan tani hanya dijadikan korban, buruh dan tani hanya dijadikan bemper. Kurang ajar ini PKI, saudara. Begitu saya mau tanya semua yang dari sini, kalau gitu PKI licik tidak? Licik tidak? Mengorbankan rakyat, buruh, petani, jahat tidak? Zalim tidak? Itu yang mereka lakukan, saudara. Baca manifesto PKI, mana ada untuk memerdekakan Indonesia? Enggak ada, saudara. Akhirnya di tahun 1927, setelah PKI melakukan kerusuhan besar, dibubarkan oleh Belanda, saudara. Sejak saat itu finish PKI, tidak ada, saudara. Bagaimana nasib Musso, Alimin? Tinggal di Uni Soviet, saudara, dibina, dididik oleh KGB. Dan setiap tahun Musso dan Alimin selalu hadir dalam konferensi komunis internasional di Berlin, Jerman, di Beijing, Cina, dan di Moskow, Uni Soviet, mengatasnamakan Indonesia, saudara. Jadi biar anda tahu, ini kaki tangan Uni Soviet, tapi mereka nggak balik ke Indonesia, saudara. Singkat cerita, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, tokoh-tokoh nasional bersama para kiai kita kumpul musyawarah, saudara, untuk merumuskan bagaimana kelak bentuk dan dasar negara Indonesia jika merdeka, saudara. Siapa yang terlibat di sana? Satu, almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, putra pendiri NU, Hadratus Syekh Al-Alimul Allamah Kiai Haji Hasim Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa an jami'il muslimin. Tokoh nomor satu NU hadir, saudara, dalam musyawarah untuk melahirkan NKRI. Yang kedua adalah almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, pimpinan Muhammadiyah ketika itu, saudara. Dan yang ketiga adalah almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Agus Salim, yang ketika itu menjadi pimpinan Sarekat Islam, saudara. Ini trio kiai, ini trio ulama, saudara, luar biasa. Kenapa Bung Yamin, Bung Hatta berbulan-bulan berdebat dengan kiai kita tiga ini untuk bicara dasar negara? Nggak menang, saudara, nggak menang. Bagaimana Bung Hatta, Bung Karno, Bung Yamin mau menang berdebat sama kiai yang hafal Quran? Al-Quran 30 juz dihafal, apalagi Pancasila 5 butir.
Betul? Betul? Makanya nggak menang saudara. Bung Hatta, Bung Karno, Bung Yamin ngotot Indonesia harus menjadi negara sekuler saudara. Sebagaimana tadi Ibu Nyai wakil bupati kita mengatakan negara nggak bisa dipisah dari agama. Itu prinsip NU dari semenjak berdiri saudara. Ketika itu Bung Hatta, Bung Karno, Bung Yamin minta negara-negara, agama-agama, politik-politik, agama-agama nggak boleh ada, ini harus menjadi negara sekuler. Ditentang oleh Kiai Haji Wahid Hasim, ditentang oleh Kiai Haji Agus Salim, ditentang oleh Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir. Tiga ulama ini bersatu saudara supaya Indonesia lahir tetap ada di rel agama. Akhirnya mereka berhasil bahwa Indonesia negara berdasarkan ketuhanan. Bahkan ketika itu saudara, pada tanggal 22 Juni tahun 1945 yang disepakati oleh para founding father, para pendiri bangsa Indonesia adalah Indonesia berdiri atas dasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tidak dipaksa buat orang di luar Islam. Tapi pada tanggal 17 Agustus begitu kita merdeka, Jepang tidak terima ada syariat saudara. Ditekan Bung Karno, ditekan Bung Hatta, ditekan Bung Yamin supaya syariatnya dihapus saudara. Akhirnya tanggal 18 Agustus digelar lagi sidang. Sayang sejuta sayang, saya harus kabarkan kepada masyarakat NU yang ada di Tegal, begitu digelar musyawarah kembali, trio ulama nggak diundang lagi saudara. Kiai Haji Wahid Hasim tidak hadir, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir tidak hadir, Kiai Haji Agus Salim tidak hadir. Kenapa mereka bertiga tidak diundang? Karena Bung Hatta, Bung Yamin dan juga saudara Bung Karno, mereka tahu kalau tiga kiai ini diundang nggak menang berdebat saudara. Mereka udah tahu kok, berbulan-bulan berdebat sama kiai soal dasar negara saudara, nggak menang. Akhirnya ketuhanan diganti, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dengan kewajiban dan seterusnya dicoret, dihapus saudara. Hanya tinggal ketuhanan. Tapi ketika itu orang-orang NU yang hadir, walaupun tidak sekaliber Kiai Hasim, Kiai Wahid Hasim, orang-orang Muhammadiyah yang hadir termasuk Ki Bagus saudara, mereka protes, mereka tentang, terjadi perdebatan. Akhirnya kelompok Islam mengalah, tapi dengan syarat boleh dihapus dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tapi syarat ketuhanannya ditambah yang Maha Esa. Bung Karno setuju, Bung Hatta setuju saudara, begitu juga Bung Yamin. Jepang juga nggak keberatan saudara. Inilah saudara, inilah pertolongan Allah. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha menghapus syariat dari dasar negara, dihapus, tapi tanpa mereka sadari syariat dihapus, tauhid yang datang saudara. Saya mau tanya, ketuhanan yang Maha Esa saudara, siapa Tuhan yang Maha Esa? Jawab yang kompak, siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Syariat dihapus, gantinya tauhid saudara. Subhanallah. Jepang nggak sadar saudara, syariat hilang, diganti tauhid, naik pangkat saudara. Alhamdulillah. Itu cerdasnya orang NU dulu, itu cerdasnya orang Muhammadiyah dulu, itu cerdasnya para kiai dulu yang berjuang untuk mendirikan negara Republik Indonesia. Bagus tidak? Bagus tidak? Saya tanya, kalau begitu jasa NU dalam mendirikan NKRI besar tidak? Besar tidak? Nggak bisa dihapus dari lembaran sejarah saudara. Tanpa NU jangan mimpi NKRI ini hadir, tanpa NU jangan mimpi Pancasila itu ada saudara, tanpa NU jangan mimpi dasar negara kita ketuhanan yang Maha Esa. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat dan berkahnya, NU Muhammadiyah Syarikat Islam saat itu bersatu untuk melahirkan NKRI yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekali lagi bersyukur, alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Nah, saya mau tanya, ada PKI ikut rapat? Nggak ada. Ada PKI ikut musyawarah? Enggak ada saudara. PKI udah bubar.
Musuh Arimin ada di Soviet, saudara. Nggak ada mereka ikut merumuskan lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak ada PKI ikut rapat, nggak ada PKI ikut musyawarah, nggak ada PKI ikut sidang melahirkan negara. Tidak ada. Yang melahirkan negara Republik Indonesia adalah saudara Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, Kiai Haji Agus Salim, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, dan kawan-kawan yang ikut dalam sidang BPPKI, saudara. Itu yang melahirkan Republik Indonesia. Tidak ada PKI. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Ada PKI ikut dalam melahirkan Republik? Tidak ada, saudara. Lanjut. Panjang ini. Lanjut jangan. Udah malam. Udah terus. Mau hujan. Warapopo. Lanjut. Nih bisa panjang sampai pagi nih. Boleh sampai pagi? Boleh sampai pagi? Ente sampai pagi, aneh pulang. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan, saudara. Tibalah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Begitu kita merdeka, saudara, membentuk pemerintahan, tidak ada satu PKI pun yang dilibatkan dalam pemerintahan, saudara. Yang terlibat dalam pemerintahan adalah tokoh-tokoh nasional dan para ulama, para kiai dari NU, Muhammadiyah, dan Syarikat Islam. Mereka yang dilibatkan, saudara, dan mereka sepakat Soekarno sebagai presidennya, Bung Hatta sebagai wakilnya, walaupun belum ada pemilu, saudara. Ketika itu belum ada pemilu, saudara, tapi mereka sepakat untuk menyelamatkan negara, di mana Bung Karno, Bung Hatta mendapatkan tugas untuk menjaga stabilitas negara, menjaga kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia sampai bisa digelarnya pemilihan umum, saudara. Bagus tidak? Saya tanya umat Islam, kompak begitu? Bagus tidak? Bagus tidak? Siap kompak semua? Takbir! Kita kompak merdeka, saudara. Makanya jangan berpecah belah. Baik, saudara. Akhirnya, saudara, tokoh PKI dari Uni Soviet bulan Oktober pulang dari Moskow, saudara. Mereka pulang dari Moskow dengan Indonesia merdeka, saudara. Rame-rame mereka pulang. Mereka kumpulkan mantan-mantan tokoh PKI. Mereka menghadap ke Bung Karno. Mereka minta dilibatkan di dalam kekuasaan, saudara. Mereka merasa diri mereka masih besar. Mereka merasa mereka punya anggota di mana-mana. Tapi ditolak oleh Bung Karno dan kawan-kawan, saudara. Siapa mereka? Datang-datang minta kekuasaan. Unyil. Jadi saya tanya, kalau begitu Bung Karno menolak, bagus tidak? Bagus tidak? Ditolak. Nah, perhatikan, ini urusan Tegal ini, saudara. Ini urusan Tegal nih. Apa yang saya mau sampaikan, saudara? Begitu PKI ditolak, saudara, yang pertama PKI lakukan, mereka membangun gerakan bawah tanah, saudara. Di antara yang mereka bangun di Tegal ini, saudara, saya sebut di Tegal. Satu, mereka bentuk API, Angkatan Pemuda Indonesia. Dua, mereka bentuk AMRI, saudara, Angkatan Muda Republik Indonesia. Mereka bentuk di Tegal sampai ke Selawi, saudara. Mereka bentuk di Tegal, lurah-lurah dan camat-camat mereka datangi. Mereka paksa untuk ikut PKI. Yang nggak mau mereka ancam untuk dibunuh. Ada lurah di Tegal yang diculik dibunuh, camat di Tegal yang diculik dibunuh, saudara, karena tidak mendukung PKI. Bukan hanya di Tegal, termasuk di Banten, saudara. Bahkan di Banten mereka rebut Kabupaten Tangerang. Mereka tangkap, saudara, bupatinya. Mereka usir, yaitu, saudara, bupatinya adalah Agus Patmanegara. Nggak sampai di situ,
satu tokoh nasional di wilayah Tangerang karena tidak setuju dengan PKI dibunuh, yaitu Otto Iskandar Dinata, saudara. Mereka bunuh. Yang tidak dukung PKI mereka bunuh. Kenapa mereka menciptakan teror dari Tegal ke Brebes, ke Banten, ke Tangerang, saudara? Supaya Bung Karno goyang, nerima mereka dalam kekuasaan. Ini kan negara baru merdeka, saudara. Bung Karno belum kuat, tentara belum kuat, saudara. Modal Bung Karno dukungan NU, modal Bung Karno dukungan Muhammadiyah, modal Bung Karno dukungan Sarekat Islam, saudara. Tentara ini masih baru dibentuk, saudara. Dirongrong. Akhirnya tanggal 21 Oktober tahun 1945 PKI mendeklarasikan diri kembali di Indonesia, saudara. Dia berdiri lagi sebagai partai, nggak bisa dilarang. Dia lawan Bung Karno. Begitu bulan Oktober tanggal 21 berdiri, saudara, Bung Karno tetap tidak akui mereka. Akhirnya PKI merebut keresidenan Pekalongan, saudara. Mulai dari Brebes, Tegal, Comal, Pemalang, Pekalongan, Batang dikuasai oleh PKI. Tentara-tentara di Tegal ditangkepi, lurah camat di Tegal ditangkepi, dibunuh, kiai-kiai coba melawan, disembelih, saudara. Enggak main-main, saudara. Supaya Anda tahu apa mereka lakukan. Kenapa mereka begitu, saudara? Kenapa mereka begitu? Kenapa mereka lakukan itu semua, saudara? Bahkan Bupati Lebak, Raden Hardi Winangun, saudara, mereka bunuh, mereka sembelih. Kenapa mereka lakukan? Mereka menekan Bung Karno supaya mereka dilibatkan dalam kekuasaan, saudara. Dan akhirnya mereka berhasil, saudara. Tahun 1947 Bung Karno berunding dengan PKI. Akhirnya sepakat, presidennya Bung Karno, wakil presidennya Bung Hatta, dan perdana menterinya adalah Amir Sarifuddin, tokoh PKI. Amir Sarifuddin Harahap, saudara, asal dari Sumatera Utara tapi berkawan akrab dengan Musso dan Alimin, saudara. Dia menjadi perdana menteri. Begitu jadi perdana menteri, nggak ada lagi lurah yang diculik, nggak ada lagi camat yang dibunuh. Loh kok nggak ada? Kan yang nyulik dia, nah kan yang bunuh dia, saudara. Makanya begitu mereka jadi tenang, nggak ada penculikan, nggak ada pembunuhan. Artinya PKI dibangun dengan gerakan teroris, PKI dibangun dengan pengancaman, intimidasi, teror, pembunuhan. Kalau gitu saya mau tanya, kalau gitu PKI, saudara, saya mau tanya, pejuang atau pecundang? Pahlawan atau bajingan? Nggak sampai di situ, saudara. Nggak sampai di situ. Cirebon mereka serbu, tentaranya mereka tangkapi, semua senjatanya mereka lucuti, sampai Istana Langkat di Sumatera Utara, saudara, mereka serbu, sultannya mereka bunuh, keluarganya mereka bantai, harta bendanya semua mereka rampas. Mereka halalkan untuk merampas harta benda siapa saja yang tidak sejalan dengan mereka. Insya Allah. Jadi PKI saat itu di Jawa Tengah cukup kuat, saudara. NU di Jawa Tengah ketika itu cukup terjepit, saudara, tapi NU tetap solid. Pembelaannya terhadap ulama luar biasa, khususnya para pemuda Ansor dan Banser, saudara. Lanjut. Para ulama marah, NU marah, Muhammadiyah marah, Sarekat Islam marah, protes. Kenapa PKI bisa menjadi perdana menteri, saudara? Tapi Bung Karno menenangkan. Bung Karno ini orangnya baik, husnudzon, berpikir untuk negara. Apa kata Bung Karno? Kalau mereka bisa kita rangkul untuk kedaulatan negeri kita, kenapa tidak? Ini Belanda ngancam mau datang lagi. Jangan sampai nanti Belanda datang kita pecah belah. Sudahlah kita rangkul, yang penting kita bersatu untuk lawan Belanda, saudara. Ingat, Bung Karno, saudara, ketika itu posisinya masih lemah, baru merdeka. Jadi Bung Karno harus berpikir panjang untuk tidak menciptakan konflik sesama anak bangsa, saudara. Wajar, makzur, nggak bisa disalahkan saat itu putusan Bung Karno, saudara. Jelas tidak? Tapi akhirnya PKI memanfaatkan kesempatan
sepanjang tahun 1947 saudara. Begitu Amir Syarifuddin menjadi Perdana Menteri saudara, itu kepala-kepala dinas di pegawai negeri sipil diganti dengan kader-kader PKI, komandan-komandan polisi, komandan-komandan tentara diganti dengan kader-kader PKI. PKI masuk angkatan darat, PKI masuk angkatan laut, PKI masuk angkatan udara, PKI masuk ke pegawai negeri, semua angkatan PKI masuk saudara. Marah para ulama saudara, tapi ditenangkan oleh Bung Karno. Ulama minta supaya PKI ini kabinetnya dibubarkan, tapi Bung Karno nggak bisa kerjakan itu saudara. Tekanan PKI terlalu kuat. Akhirnya kesempatan itu datang. Tanggal 17 Januari tahun 1948, pemerintah Indonesia melakukan perjanjian dengan pemerintah Belanda dalam perjanjian Renville saudara. Keputusannya merugikan Indonesia, merusak kedaulatan bangsa. Akhirnya ulama tidak tahan, rame-rame datang ke Bung Karno, termasuk Bung Hatta, mengancam Bung Karno, kalau kabinet PKI tidak dibubarkan, Amir Syarifuddin tidak diberhentikan, kami semua mundur dari kabinet Soekarno saudara. Karena diancam, Soekarno tidak punya pilihan. Amir Syarifuddin diberhentikan dari Perdana Menteri, kabinetnya dibubarkan saudara. Lalu siapa jadi Perdana Menteri? Bung Hatta merangkap Perdana Menteri, di samping beliau menjadi wakil presiden. Lalu apa yang dilakukan oleh Bung Hatta saudara? Atas desakan NU, atas desakan Muhammadiyah, atas desakan Sarekat Islam, Bung Hatta saudara meluncurkan politik RERA. Apa itu RERA? R-nya reorganisasi, R-nya rasionalisasi. Maksudnya apa? Semua kader PKI di pegawai negeri sipil diberhentikan oleh Bung Hatta. Semua komandan tentara, komandan polisi yang berasal dari kader PKI diberhentikan, dibersihkan habis-habis negara ini dari unsur-unsur PKI. Bagus tidak? Bagus tidak? Dan Soekarno menyetujui itu saudara, karena itu permintaan para ulama saudara. Lalu apa yang terjadi setelah itu saudara? PKI marah saudara. Digelarlah pada bulan Agustus tahun 1948 Kongres PKI secara besar-besaran saudara. Hasilnya saudara, tanggal 5 September Musso datang menghadap ke Bung Karno. Apa Musso bilang? Kami PKI minta kepada presiden untuk berkiblat kepada Uni Soviet. Nggak apa-apa PKI nggak masuk dalam kekuasaan, tapi kiblat Indonesia harus ke Uni Soviet saudara. Dijawab oleh Bung Karno, kami baru merdeka dari Belanda, bagaimana mungkin kedaulatan kami gadaikan kepada Uni Soviet? Mustahil. Kami bangsa merdeka, kami bangsa berdaulat. PKI marah saudara, marah dengan jawaban Bung Karno. Akhirnya tanggal 12 September saudara, PKI mulai melakukan teror di Madiun saudara. Anda tahu Gubernur Jawa Timur Raden Mas Aryo Suryo mereka culik, mereka bunuh. Kepala tentara di Madiun Kolonel Marhadi mereka culik, mereka bunuh. Kepala Rumah Sakit Solo Dr. Mawardi saudara mereka culik, mereka bunuh. Bahkan saudara, di tanggal 17 September mereka menyerang pondok pesantren almarhum Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Afandi saudara di Magetan. Mereka serbu, santrinya mereka bantai, 108 orang mereka tangkap, kiainya, ustadznya, lurahnya, camatnya, kepala polisinya, kepala tentaranya, 108 orang mereka seret ke pabrik gula Gorang Gareng saudara, dan mereka sembelih satu persatu dan mereka masukkan ke dalam sumur di desa Koco saudara, kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Mereka bunuh karena kiai tidak mendukung PKI, karena kiai pro kepada Bung Karno dan Bung Hatta saudara. Supaya kita tahu, besoknya setelah membunuh kiai saudara, tanggal 18 Septembernya mereka deklarasikan bahwa Madiun dan sekitarnya saudara menjadi negara baru dengan nama Negara Republik Soviet Indonesia. Presidennya Musso
Perdana Menterinya saudara Amir Sarifuddin. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya, khianat bukan itu? Jawab yang kompak, khianat tidak itu? Khianat tidak itu? Nggak sampai di situ saudara. Kader-kader PKI yang di tentara, kader-kader PKI yang di polisi yang dipecat oleh Bung Hatta, mereka mengambil alih lagi posisi di Jawa Tengah saudara. Akhirnya apa yang terjadi besoknya? Mereka rebut setelah Madiun, mereka rebut Magetan, mereka rebut Ponorogo, kemudian mereka keliling, mereka rebut Cepu, Rembang, Wonogiri, Sukoharjo saudara, Purwokerto, hampir seluruh Jawa Tengah mereka rebut saudara. Soekarno tidak berdaya. Soekarno panggil Panglima Besar Jenderal Sudirman, ditugaskan oleh Bung Karno untuk menyelesaikan persoalan Jawa Tengah harus dipulihkan. Sementara tentara-tentara di Jawa Tengah sudah dilucuti oleh PKI saudara. Akhirnya tentara Siliwangi dari Jawa Barat dan tentara dari Jawa Timur semua merapat ke Jawa Tengah di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tanggal 30 September Madiun direbut kembali oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman saudara. Dan akhir bulan November baru seluruh Jawa Tengah bisa dikuasai kembali oleh NKRI saudara. Tapi apa yang terjadi? Begitu 30 September PKI terusir dari Madiun, mereka meluncur ke arah Magetan. Sepanjang jalan mereka bantai penduduk, sepanjang jalan mereka bunuh orang, sepanjang jalan mereka tangkap, mereka ikat, mereka seret saudara. Ribuan orang mereka tawan, ribuan orang mereka sandera, mereka bawa ke pabrik gula Gorang Gareng dan ke pabrik gula Alas Tewu saudara. Satu persatu disembelih, saking banyaknya yang disembelih, darah yang mengalir sampai ke betis kaki manusia saudara. Ini PKI ini saudara. Kiai dibunuh, pesantren dibakar, jenderal dibunuh, pejabat dibunuh. Ini PKI. Tapi alhamdulillah saudara, bulan November Muso Alimin tertangkap dan dihukum mati, dieksekusi oleh tentara saudara. Dan seluruh Jawa Tengah akhirnya bisa diambil alih kembali. Alhamdulillah. Saya mau tanya jujur, kira-kira PKI kalau udah begitu pantasnya dibubarin tidak? Jujur, jawab yang kompak. Bubarin jangan? Bubarin jangan? Khianat tidak? Zalim tidak? Biadab tidak? Tapi sayang, sejuta sayang, Bung Karno memutuskan tidak membubarkan PKI saudara. NU protes, Muhammadiyah protes. Apa jawab Bung Karno? Yang salah kan yang di Madiun, PKI yang lain kan nggak terlibat. Jangan kesalahan sebagian oknum dilimpahkan kepada semua PKI. Itu alasan Bung Karno saudara. Akhirnya PKI tidak dibubarkan, melainkan PKI menggelar kongres kembali tahun 50 dan mengganti kepemimpinan saudara. Karena Muso udah dihukum mati, Alimin udah dihukum mati. Kali ini yang memimpin adalah DN Aidit, Dipo Nusantara Aidit saudara. Dan satu lagi adalah Nyoto. Tahun 50 saudara, mereka menjadi pimpinan PKI. Apa yang mereka buat saudara? Ini mereka habis berontak, habis bunuh orang, habis bantai kiai. Bagaimana caranya supaya rakyat melupakan itu saudara? Mereka tahu rakyat cinta Bung Karno, rakyat hormat Bung Karno. Akhirnya mereka memakai politik, jilat habis-habisan Bung Karno saudara. Mereka pakai politik menjilat saudara. Mereka jilat, mereka banggakan Bung Karno, mereka puji-puji Bung Karno, segala program Bung Karno mereka dukung. Tidak ada mereka tolak. Siapa nyerang Bung Karno mereka lawan habis-habisan. Dan mereka berhasil mengambil hati Bung Karno saudara. Akhirnya Bung Karno sangat akrab kepada mereka, sehingga akhirnya mereka diizinkan untuk ikut pemilihan umum pertama di Indonesia tahun 1955. Begitu ikut pemilu, mengejutkan, mereka menang jadi 4 besar saudara. Ketika itu 4 besar partai saudara yang menang pemilu saudara: NU, Masyumi, PNI partainya Bung Karno, dan PKI. 4 besar. Saat itu saudara yang milih PKI 1.500.000 orang. Itu anggota PKI di Indonesia saudara. Di tahun 55 mereka bisa bangkit lagi saudara. Akhirnya
setelah pemilu 55 saudara, di tahun 57 ulama melihat PKI ini berbahaya. PKI ini masuk ke kampung-kampung, menipu orang, menjebak orang, menyerang agama saudara, menyerang kaum sarungan, menghina kiai. Akhirnya digelarlah musyawarah ulama Indonesia di Palembang pada tahun 1957 saudara. Hasilnya meminta kepada Presiden Bung Karno untuk membubarkan PKI. Tapi sayang sejuta sayang, permintaan para ulama tidak dikabulkan oleh Bung Karno saudara. Alasan Bung Karno, PKI baik, PKI sudah insaf, PKI sudah sadar, PKI nggak melakukan kesalahan lagi, mereka dukung program kita semua, kenapa mesti dibubarkan? Akhirnya tahun 1958 segelintir tokoh agama bergabung dengan segelintir tentara yang kecewa kepada Bung Karno karena memanjakan PKI. Mereka mengoreksi Bung Karno dengan terjadi pemberontakan PRRI di Sumatera saudara. Sebetulnya itu pemberontakan koreksi terhadap Bung Karno. Sejumlah saudara militer dan sejumlah tokoh agama nggak terima Bung Karno begitu manjakan PKI, begitu beri kesempatan kepada PKI. Tapi PRRI tidak kuat saudara, dia hanya sekedar koreksi, akhirnya bisa diatasi saudara.